Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan Kakak Asdo sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu Pramudia Akbar, asal Prodi Komunikasi Angkatan 57, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, dengan NIM J0301201148. Dengan dibuatnya video ini, saya kenankan untuk memenuhi tugas retorika, yaitu role play public profesional menjadi presiden. Maka dari itu, kita bisa saksikan videonya bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2020, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Kepada Saudara Presiden, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga negara. Yang saya hormati para menteri kabinet kerja, kepala lembaga pemerintahan, kepala polisi Republik Indonesia, Panglima TNI, dan Jaksa Agung. Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita patut bersyukur bahwa di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama 5 tahun telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% di tahun 2015 menjadi 5,17% di tahun 2018, dan terakhir pada semester 1 di 2019 menjadi 5,06%. Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015 menjadi 5,01% pada Februari 2019. Penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015 menjadi 9,41% pada Maret 2019. Hal ini merupakan terendah dalam sejarah NKRI. Kemudian, ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,382 pada Maret 2019. Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa kita sebut IPM naik dari 69,55% di 2015 menjadi 71,39 di 2018, atau hal ini merupakan masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah. Logistic Performance Index atau yang biasa disebut LPI naik dari peringkat 53 di dunia pada 2014 menjadi peringkat 46 dunia di 2018. Berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah kita lakukan. Kita tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program. Pimpinan dan anggota dewan yang saya muliakan, Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global. Jumlah penduduk kita nomor 4 terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat. Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut,
tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Pimpinan dan anggota yang saya muliakan, pada tahun 2020, pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat. Yang kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan pada di tingkat 5,4%. Ketiga, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per barrel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global. Yang keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734.000 barrel dan 1,19 juta barrel setara minyak per hari. Seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro di atas menjadi dalam dasar penyusunan RAPBN tahun 2020. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI dan DPD RI, pada tahun 2020 pemerintah akan menempuh 3 strategi kebijakan fiskal, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif. Namun, hal tersebut tetap terarah dan terstruktur. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada 5 hal utama, yaitu yang pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Yang kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Yang keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global. Hadirin yang saya hormati, pemerintah juga terus memberikan perlindungan khususnya bagi 40% lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti. Pada tahun 2020, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN, melanjutkan program keluarga harapan atau PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan bantuan program non tunai atau BPNT kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako. Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam. Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat
menjadi 1,80 juta rupiah per keluarga per tahun dari sebelumnya sebesar 1,2 juta rupiah per keluarga per tahun. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa supaya bisa menjadi sumber ekonomi yang baru. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan diletakkan dalam konteks ini sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil. Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri termasuk UMKM. Di sektor pariwisata pada tahun 2020, pemerintah memprioritaskan pembangunan 4 destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk terus diperbaiki agar tetap sasaran dan efektif membangun rakyat yang kurang mampu. Agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi serta meningkatkan produktivitas petani, pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara dengan mempertahankan kebijakan pengajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiunan 13 serta tunjangan hari raya atau THR. Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan jaminan hari tua atau JHT untuk aparatur negara. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,221,5 triliun rupiah. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan baik dalam bentuk optimalisasi penerimaan perpajakan maupun reformasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya. Pemerintah berharap pembahasan RAPBN tahun 2020 dapat dilakukan secara konstruktif demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua dalam menjalankan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, SDM unggul, Indonesia maju. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santium. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikianlah tugas video dari Public Speaking for Professional dari saya. Jika ada kesalahan kata atau sikap yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Untuk semuanya, terima kasih telah menonton dan sampai bertemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.